Halo sahabat diabetisi dimanapun berada, salam sehat dan hebat. Kita berjumpa lagi dalam acara Sehat dan Hebat KDM Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Dalam edisi kedua ini, kita akan belajar tentang diabetes gestasional. Apa, mengapa, dan bagaimana cara menanganinya akan dikupas tuntas dalam acara ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan video ini karena nanti akan ada hadiah untuk 5 orang yang bisa menjawab kuis KDM ini. Terima kasih dan tetap saksikan videonya ya. Sobat diabetisi, hari ini saya ingin berbagi satu pengetahuan tentang diabetes mellitus gestasional, yaitu diabetes yang terjadi pada ibu hamil. Angka kejadiannya akhir-akhir ini memang cukup meningkat. Nah, masalahnya adalah diabetes ini yang terjadi pada ibu hamil bisa menimbulkan komplikasi pada ibu maupun anaknya. Nah, bagaimana kita menyiasati supaya kita bisa mendeteksi secara dini pada ibu hamil apakah dia berpotensi menderita diabetes mellitus atau enggak? Jadi kita harus melakukan pemeriksaan antenatal care yang rutin, dan ini bisa dideteksi pada usia 20 minggu ke atas, rata-rata usia 24 sampai dengan 28 minggu. Kita tahu komplikasi diabetes mellitus pada ibu hamil itu bisa berpengaruh pada ibunya, bisa juga berpengaruh pada kehamilannya. Pada kehamilannya yang sering terjadi adalah bisa terjadi persalinan yang menjadi abortus. Kita tahu kalau abortus berarti kehamilan ini tidak bisa dilanjutkan. Yang kedua, bisa terjadi persalinan prematur, di mana ada problem respiratory distress syndrome pada bayinya. Yang ketiga, bisa terjadi IUGR atau pertumbuhan yang terhambat pada janinnya karena kualitas plasentanya menjadi terganggu karena diabetesnya sendiri. Samping itu juga, kalaupun toh terjadi kehamilan yang berlanjut aterm, bisa terjadi apa yang disebut giant baby atau makrosomi, di mana bayinya lahir dengan berat badan 4.000 gram atau lebih, dan itu akan menyulitkan proses persalinan dan dampaknya pada ibu. Ibu hamilnya sendiri juga akan mengalami suatu proses yang bisa berlanjut, apakah kehamilan itu harus dilakukan tindakan pervaginam ataupun persalinan yang dengan operatif. Nah, sobat diabetisi, kalau kita melihat itu, apa yang harus dilakukan selain pemeriksaan di antenatal care? Kita harus menyiapkan pemeriksaan yang namanya tes toleransi oral glukosa, di mana kita melakukan pengukuran kadar glukosa pada ibu hamil, baik itu awal maupun lanjutan. Kalau kita bisa melakukan pemeriksaan itu dengan baik, tentunya ini akan mendeteksi secara dini, dan dengan kerjasama dengan dokter kandungan dan dokter spesialis penyakit dalam, kita bisa melakukan penata laksanaan ibu hamil ini dengan baik. Apa yang harus dilakukan selain tes tadi? Tentunya adalah melakukan pengaturan diet dengan baik. Ibu-ibu hamil yang terdeteksi dengan diabetes mellitus gestasional, maka seyogianya mengkonsumsi lebih banyak makanan-makanan yang berserat, entah itu sayur atau buah, atau mengurangi kadar gula pada makanan ataupun lemak yang terjadi. Kemudian saran ketiga adalah dengan olahraga. Olahraga tentunya harus konsultasi dengan dokter yang merawat dia, supaya dia melakukan olahraga yang aman bagi ibu hamil maupun kehamilannya sendiri. Dan yang terakhir tentunya adalah kita melakukan pemeriksaan lanjutan. Biasanya dilakukan 6-12 minggu habis melahirkan, apakah diabetes mellitus ini berlanjut atau enggak. Saya kira itu yang terpenting
bagi sobat diabetesi, karena sekali lagi kehamilan dengan diabetes itu merupakan sesuatu kehamilan dengan komplikasi yang perlu perhatian yang cermat dan baik supaya kita bisa mencegah hal itu dan berlanjut dengan proses kehamilan persalinan yang baik dan lancar. Salam sehat untuk sobat diabetesi, dan Rumah Sakit Mojowarno akan membantu menjaga kehamilan semua. Terima kasih. Halo Sobat Diabetesi, dimanapun Anda berada, salam sehat dan hebat. Dalam tips dan trik kali ini, kita akan belajar tentang diabetes gestasional. Diabetes gestasional yaitu peningkatan kadar gula dalam darah pada ibu hamil, di mana ada mitos yang mengatakan bahwa ibu hamil dengan diabetes akan hilang setelah melahirkan. Faktanya, 40-70% dalam ibu hamil, diabetes akan mengalami diabetes tipe 2 pada waktu 5-10 tahun setelah mereka melahirkan. Pada mitos yang kedua adalah pada pemakaian insulin akan berdampak buruk pada bayi. Faktanya, pemakaian insulin tidak berdampak buruk pada bayi. Justru dengan peningkatan kadar gula yang tinggi akan berdampak buruk pada bayi. Mitos yang ketiga yaitu dengan perempuan yang mengalami diabetes tidak diperbolehkan hamil. Faktanya, perempuan dengan diabetes tetap bisa hamil asalkan dengan kontrol dan pengendalian gula darah yang rutin. Ibu hamil dengan diabetes bisa hamil dan mengandung bayi yang sehat. Bagi sobat diabetesi yang saat ini sedang hamil, tetap menjalankan pola hidup yang sehat dan seimbang dan tetap terapkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.